Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Fajar Purnomo selaku fasilitator dalam program calon guru penggerak angkatan ke-7. Juga mohon izin kepada Ibu Sari Mulyani selaku pengajar praktik. Izinkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Ibu Susi Yuniar selaku ketua, lalu ada Ibu Gunari Cahya selaku moderator, dan terakhir saya sendiri Muhammad Salamun selaku penyaji dan notulen terkait tentang materi pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini adalah skenario ketiga, di mana dalam skenario ini Pak Dudidam selaku guru SMP mengajarkan murid-muridnya tentang materi iklan, di mana tujuan pembelajarannya adalah agar murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, maupun unsur kebahasan dari iklan tentang produk dan jasa. Skenario pembelajaran yang dijalankan oleh Pak Dudidam, yang pertama adalah dengan melakukan diskusi seluruh kelas, di mana terdapat beberapa pertanyaan pemandu. Salah satunya adalah, apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain dan pertanyaan lainnya. Kemudian, yang kedua, Pak Dudidam membentuk kerja individu, pasangan, ataupun kelompok kecil, di mana Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan, kemudian berbagi dengan pasangan lainnya. Selanjutnya, terdapat kerja kelompok kecil, di mana murid diminta untuk membentuk kelompok terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Lalu, setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Untuk kemudian, setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Yang keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan serta desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Yang kelima, Pak Dudidam memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Yang keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan serta pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya seperti berikut. Skenario pertama yaitu bersifat lebih konkret dan terstruktur, dengan penunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario kedua yaitu kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Serta skenario ketiga bersifat konseptual dan terbuka serta membutuhkan riset. Yang ketujuh, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, sehingga diharapkan akan terjadi pembelajaran yang efisien. Masuk ke dalam pertanyaan, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam? Menurut kelompok kami yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kemudian pertanyaan kedua, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, bagaimana cara Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar muridnya? Menurut kelompok kami, yaitu kesiapan belajar murid, di mana Pak Dudidam memberikan tugas individu dengan cara membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Kemudian, minat belajar murid, yaitu Pak Dudidam meminta murid menulis 3 hingga beberapa iklan yang menarik bagi mereka. Kemudian, profil belajar murid, yaitu Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Menurut kelompok kami, 3 pembelajaran berdiferensiasi digunakan oleh Pak Dudidam. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu dengan memberi pertanyaan pemandu atau pemantik. Saat Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Lalu, berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lainnya secara berpasangan, untuk kemudian berbagi kembali dengan kelompok lain. Dan mereka menambahkan pendapat untuk berikutnya.
Lalu yang kedua, yaitu diferensiasi proses, yaitu saat Pak Dudidam meminta murid melakukan diskusi kelompok kecil, di mana kemudian mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Selain itu, Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman yang untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Kemudian, diferensiasi produk. Saat Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu, ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara, sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Kemudian, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pak Dudidam melaksanakan penilaian formatif yang meliputi 1. Tes diagnosis kognitif dengan cara memberikan pertanyaan pemandu. 2. Penilaian selama proses diskusi atau observasi. 3. Penilaian produk, yaitu membuat iklan. 4. Penilaian praktik dengan diberi lembar kerja grafik yang memiliki T-chart. Dan 5. Penilaian antar teman, yaitu membaca masukan dari teman, kemudian menuliskan kelebihan dan kelemahan yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terakhir, sesuai apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya, seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Terima kasih atas perhatian dari kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.